Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Rizka Intan Dream. Seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, di video kali ini itu saya mau membahas mengenai bagaimana cara saya menghitung persiapan dana pendidikan untuk anak saya. Sebelumnya ini rencana anggaran untuk pendidikan S2 suami saya, itu target biaya masuknya itu 30 juta karena kita nggak tahu sebenarnya berapa. Ada teman-teman yang bilang itu kisaran 20 jutaan lah gitu ya. Jadi ini target kita bisa kuliah dalam waktu 4 tahun, tapi berdasarkan dana yang ada kayaknya sih masih lama lah ya. Tapi ya mudah-mudahan Allah mudahkan rencana kita. Baik, sekarang kita masuk ke bagaimana cara saya menghitung kebutuhan dana pendidikan untuk anak saya. Untuk di video kali ini saya cuman membahas bagaimana saya menghitung persiapan dana pendidikan untuk anak pertama saya, yaitu Ibrahim. Sebenarnya di beberapa tahun terakhir ini kan muncul sekolah-sekolah swasta baru yang menggiurkan para orang tua lah ya, termasuk saya, yaitu sekolah IT atau Islam terpadu, karena sistem tahfiznya yang sangat menggoda, menggiurkan, karena anak kita difasilitasi untuk menghafal Al-Quran. Siapa sih orang tua yang gak mau anaknya jadi penghafal Al-Quran, jadi bekal untuk akhirat nanti. Tapi di sekitaran tempat tinggal kami itu belum semua jenjang pendidikan ada sekolah IT-nya. Jadi saya menargetkan anak saya masuk sekolah IT itu di jenjang SD dan SMP-nya. Oke, tabelnya sudah selesai. Sekarang saya isi untuk kolom yang pertama itu ada jenjang, yang kedua durasi, yang ketiga biaya masuk di tahun berapa yang saya ketahui, kemudian berapa lama lagi sekolah untuk masuk sekolahnya berdasarkan biaya tahun masuk, dan yang kelima itu ada estimasi biaya masuk, itu saya ambil persentasenya 15%, kemudian terakhir yang keenam SPP. Oke, untuk jenjang yang pertama TK itu akan masuk Ibrahim di tahun 2023. Durasi TK itu 2 tahun seperti biasa ya teman-teman. Untuk biaya masuknya itu yang saya ketahui 1.300.000 di tahun 2021. Berapa tahun lagi masuk, karena dari tahun 2021 yang saya ketahui dan masuk di 2023 berarti ada 2 tahun. Kemudian SD masuk di tahun 2025. Lamanya sekolah SD itu 6 tahun dan biaya masuk yang saya ketahui itu 14.300.000 di tahun 2022. Kemudian untuk SMP itu masuknya di tahun 2031. Untuk durasinya 3 tahun, biaya masuk yang saya ketahui 14.600.000 di tahun 2022. Kemudian untuk jenjang SMA itu akan masuk di tahun 2034, durasinya 3 tahun. Untuk biaya masuk yang saya ketahui itu 11.236.000 di tahun 2018. Untuk biaya S1 saya belum tahu. Sebaiknya teman-teman memang untuk biaya masuk yang kita ketahui ini baiknya semuanya dari tahun 2022 biar gampang hitungnya. Tapi kalau beda-beda seperti saya juga nggak masalah, yang penting teliti aja menghitung berapa tahun lagi anak kita bakalan masuk ke sekolah itu berdasarkan tahun berapa biaya yang kita ketahui. Yang terakhir itu adalah untuk SPP. Jadi menurut pakar keuangan, SPP itu alokasi dananya itu 10% dari income kita per bulannya, tapi dibagi untuk semua anak. Jadi kalau memang kira-kira di sekolah yang kita inginkan itu SPP-nya itu lebih besar dari biaya yang bisa kita sediakan ini, jadi sebaiknya mengganti sekolah target kita, atau bisa juga ke sekolah negeri. Insya Allah biayanya lebih terjangkau. Kemudian ini saya tuliskan rumusnya. Yang pertama itu untuk menghitung kenaikan biaya per tahun, itu caranya dengan menghitung biaya masuk yang diketahui dikali 15%. Karena menurut survei itu kenaikan uang sekolah itu per tahunnya 10-15%. Saya ambil yang 15%-nya aja. Yang kedua, kita hitung kenaikan biaya masuk itu selama X tahun. Jadi caranya itu kenaikan per tahun dikali X tahun, yaitu
berapa lama lagi anak kita masuk sekolah. Yang ketiga itu adalah estimasi biaya masuk anak kita di sekolah tersebut berapa, yaitu dengan menghitung biaya masuk yang kita ketahui ditambahkan dengan kenaikan biaya sekolah itu selama X tahun yang sudah kita hitung tadi. Baik, sekarang saya mulai dengan menghitung biaya masuk untuk sekolah TK terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita harus menghitung kenaikan biaya masuknya per tahun berapa dengan cara biaya masuk yang diketahui dikali dengan 15%, yaitu biaya masuknya kan 1.300.000 dikali 15%, itu kenaikannya per tahun yaitu 195.000. Kemudian kita hitung kenaikan biaya masuk sekolah itu selama 2 tahun, karena kan 2 tahun lagi Ibrahim sekolah dari tahun biaya masuk yang saya ketahui. Jadi 195.000 dikali 2 hasilnya yaitu 390.000. Kemudian kita hitung estimasi biaya masuk sekolah Ibrahim nanti di tahun 2023, karena masuk TK kan 2023. Itu dengan menjumlahkan biaya masuk yang diketahui 1.300.000 dijumlahkan dengan biaya masuk selama 2 tahun yaitu 390.000. Jadi estimasinya di tahun 2023 itu biaya masuk sekolah TK yaitu 1.690.000. Kemudian masuk ke biaya masuk untuk SD. Kenaikan per tahunnya itu biaya yang diketahui itu 14.300.000 dikali dengan 15%, yaitu sebesar 2.149.000. Biaya kenaikan per tahun 2 juta lebih itu saya rasa tinggi sekali ya teman-teman ya, tapi kita doakan aja semoga kita bisa mencapainya. Kemudian kenaikan selama 3 tahun, yaitu biaya kenaikan per tahunnya yaitu 2.145.000 dikali dengan 3, yaitu hasilnya 6.435.000. Kemudian untuk estimasi biaya masuk di tahun 2025 nanti yaitu 14.300.000 tadi biaya masuk yang diketahui ditambah dengan 6.435.000, hasilnya adalah 20.735.000. Subhanallah, luar biasa sekali ya teman-teman, untuk biaya masuk SD aja udah 20 juta lebih harganya. Baik, lanjut. Sekarang saya mau menghitung biaya masuk sekolah untuk SMP nanti. Nah, untuk kenaikan per tahunnya rumusnya masih sama aja ya teman-teman, yaitu biaya masuk yang diketahui dikali dengan 15%. Biaya masuknya 14.600.000 dikali 15%, jadi hasilnya itu adalah 2.190.000. Kemudian lanjut saya hitung kenaikan biaya sekolahnya itu dalam kurun waktu 9 tahun, yaitu 2.190.000 yang tadi dikali dengan 9, jadi dalam waktu 9 tahun naiknya itu sebanyak 19.710.000 rupiah. Kemudian untuk perkiraan biaya masuk nanti di tahun Ibrahim masuk SMP yaitu tahun 2031 yaitu 14.600.000 rupiah ditambahkan dengan 19.710.000, hasilnya itu yaitu 34.310.000. Baik, lanjut sekarang ke biaya masuk sekolah untuk SMA. Kenaikan harga per tahunnya yaitu harga yang saya ketahui 11.236.000 dikali 15%, itu hasilnya 1.685.400. Kemudian untuk kenaikan selama 16 tahun, karena biaya yang saya ketahui kan dari tahun 2018, sedangkan masuknya itu kan di tahun 2034, jadi ada 16 tahun. Jadi kenaikan biayanya dalam 16 tahun yaitu 26.966.400. Kemudian perkiraan biaya masuk sekolah nanti untuk Ibrahim di SMA yang saya targetkan ini yaitu biaya masuk yang saya ketahui 11.236.000 ditambah dengan kenaikan selama 16 tahun
26.966.400, hasilnya yaitu 38.202.400. Nah, ini semua udah saya hitung dari TK, SD, SMP, dan SMA. Sekarang kita mau totalin dulu supaya tahu berapa total biaya yang saya butuhkan untuk persiapan sekolah Ibrahim ke sekolah yang kami rencanakan. Untuk rencana sekolah SD dan SMP itu, walaupun sebenarnya kami kepengen sekali gitu ya teman-teman, tapi saya dan suami masih agak ragu karena biaya masuknya itu lumayan tinggi, kan waktunya sudah nggak lama. Ibrahim kan mau masuk TK nih tahun depan. Nah, SMP kan 2 tahun, maksudnya SD kan 2 tahun lagi. Biaya masuknya itu kan 20 juta. Kayaknya dari pemasukan kami masih belum memungkinkan untuk mengumpulkan biaya sebesar ini. Tapi ya kami targetkan saja, semoga Allah mudahkan dan lancarkan rencana kami ini. Oke teman-teman, ini saya sudah totalin biaya dari TK, SD, SMP, dan SMA-nya itu sebesar 94.937.400. Itu kan harus saya siapkan dalam waktu 12 tahun. Itu karena Ibrahim masuk SMA kan 12 tahun lagi. Nah, kemudian saya bagi dalam per tahunnya itu 7.911.450. Jadi per bulannya saya harus kumpulin 659.289,5. Nah, saya bulatin aja jadi 660.000. Nah, kalau 660.000 ini memang belum bisa untuk saya kumpulin per bulannya segini karena masih banyak kebutuhan lain juga, termasuk pendidikan untuk adiknya juga, dan kemudian untuk pendidikan abunya juga, kemudian ada pengeluaran tahunan dan kebutuhan hidup rutin. Jadi ini saya targetkan aja per kotaknya itu saya mau menabungkan sebesar 100.000 aja dulu. Semoga nanti kalau memang nggak bisa terkumpul banyak, semoga bisa mendapatkan sekolah IT yang lain yang juga berkualitas dengan biaya yang kami mampu. Kalau enggak ya berarti sekolah negeri aja ya, semoga sekolah yang juga bagus, mungkin madrasah ibtidaiyah gitu ya teman-teman. Karena kami kepengennya itu anak kami dekat dengan pelajaran agama, insya Allah menjadi anak yang solih gitu ya, idaman semua orang tua lah begitu. Oke, ini saya mau buka dulu binder untuk tabungan pendidikan. Ini pendidikan Ibrahim. Jadi saya baru kumpulin selama 2 bulan. Dan seperti yang teman-teman lihat, di bulan pertama saya berhasil mengumpulkan 100.000, di bulan 12 dan di bulan 2 itu hanya 32.000. Karena kan kebutuhannya berubah-ubah dan juga pendapatan yang nominalnya tidak selalu sama. Oke, setelah saya hitung ada uangnya pas 132.000. Kemudian akan saya tandai di saving tracker yang kotak-kotak tadi. Baik teman-teman, sekarang saya tandai kotaknya karena yang satu penuh 100.000 dan yang kedua cuma 32.000, jadi sana saya tandai sedikit aja kotak keduanya. Oke, udah selesai di trackernya. Ini saya mau isi dulu kolom estimasi biaya masuknya sesuai dengan yang sudah saya hitung untuk TK, SD, SMP, dan SMA-nya. Oke teman-teman, udah selesai hitung-hitung biaya pendidikan untuk Ibrahim. Nah, ini targetnya memang tinggi, tapi nabungnya tetap santai aja karena seperti judulnya, sinking fund itu menabung yang menyenangkan. Jadi jangan bikin stres. Nah, kita pelan-pelan aja sambil berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.